Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman, apa kabar? Seperti biasa, tidak lupa untuk doakan teman-teman agar sentiasalah berada dalam keadaan yang gembira, happy dan sehat ya, di samping keluarga yang tersayang. Bagi yang baru saja tersinggah ataupun menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda dokong dan support pada Bang Li. Kali ini Bang Li ingin berkongsi informasi di rantau Asia Tenggara ini, termasuk negara teman-teman. Dikatakan ada 5 kapal perang terbaru yang menakutkan di Asia Tenggara. Mulai penasaran ingin tahu, mengajak teman-teman. Seperti biasa, jomlah follow Bang Li. Kita tonton video ini. Let's go. Itu dia, gede banget kapal ini. Kapal apa ya ini? Corvette ke apa? 5 kapal perang baru paling menakutkan di Asia Tenggara. Paling menakutkan. Halo semua, ketemu lagi kita di channel C5. Channel C5 guys. Persaingan kekuatan kapal perang di kawasan Asia Tenggara semakin sengit. Dan admin sama sekali tidak melebih-lebihkan. Banyak kapal-kapal perang baru yang diakuisisi oleh negara-negara di kawasan ini. Tak hanya yang berukuran kecil, namun juga kapal perang besar seperti kapal patroli, kapal fregat, hingga kapal selam. Itu Berikut telah admin rangkum 5 kapal perang termasuk kapal selam, paling menakutkan yang akan dioperasikan oleh penjaga lautan di Asia Tenggara. Pastikan kamu tonton sampai habis ya. Tonton hingga habis guys. Channel C5. Ini penting ya. Laut ini luas, lautan ini luas. Ini kapal-kapal perang yang sangar, amat penting. 1. Kapal fregat kelas Miguel Malva. Miguel Malva. Dari mana ini? Pada tanggal 28 Desember tahun 2021, Departemen Pertahanan Nasional Filipina telah menandatangani kontrak dengan galangan kapal Korea Selatan, Navy Industries, untuk akuisisi 2 unit kapal fregat untuk Angkatan Laut Filipina. Kapal fregat ini memiliki nama kelas Miguel Malva dengan bobot 3.200 ton, panjang 118,4 meter, dan lebar 14,9 meter. Besar guys. Nah, ada 2 unit kapal di kelas ini yang sedang dibangun untuk Filipina. 1 unit bahkan telah diluncurkan pada tanggal 18 Juni tahun 2024 yang lalu, yang memiliki nama BRP Miguel Malva. Miguel 1 unit lagi yang bernama BRP Diego Sila masih dalam pembangunan. Keduanya diprediksi akan dikirim ke Filipina pada tahun 2025. Tahun depan guys. Dengan 4 mesin dieselnya, kapal fregat ini mampu melaju hingga kecepatan maksimum 25 knot dan mampu berlayar sejauh 4.500 nautical miles. Kapal yang memiliki endurance hingga 20 hari ini dilengkapi persenjataan yang cukup lengkap. Di antaranya ada 4 pucuk senapan mesin berat, 1 unit body yang auto melara super rapid, 1 unit cannon Selsan Gok Dennis, 2 set tabung peluncur torpedo, 2 set 4 kanister rudal jelajah anti kapal, dan 16 sel sistem peluncur rudal vertikal VLDK. Ini bahaya guys. Kapal fregat kelas Miguel Malva tentu juga dibekali sistem sensor yang canggih, mulai dari adanya combat management system terbaru, sistem radar pencarian udara dan permukaan AESA 3D, canggih, sonar, radar kontrol tembakan, dan masih banyak lagi. Otomatis kapal guys. Ini juga dilengkapi fasilitas helideck dan hanggar yang mampu mengangkut helikopter berbobot hingga 12 ton. Bukan bisa-bisa, bukan kaleng-kaleng kapal ini guys. Tapi Hyundai yang buatnya kosen. Canggih. 2. Kapal fregat Merah Putih. Ini yang tahu ini kata teman-teman nih. Tak hanya Filipina, Angkatan Laut Indonesia juga akan memiliki beberapa unit kapal fregat terbaru. Salah satunya tentu saja kapal fregat Merah Putih. Kapal yang sedang dalam proses pembangunan ini memiliki desain kapal fregat kelas Arrowhead 140 atau tipe 31 frigate dengan desain khusus untuk TNI Angkatan Laut. Ada 2 unit kapal kelas ini yang sedang dibangun oleh PT PAL bersama perusahaan asal Inggris Babcock International. Pemotongan pajak pertama unit ke-1 dari kapal ini telah dilakukan pada tanggal 9 Desember tahun 2022 lalu. Fasilitas PT PAL. Sementara untuk unit kedua, pemotongan pajak pertamanya dilakukan pada tanggal 5 Juni tahun 2024. Baru lagi. Adapun kapal fregat Merah Putih memiliki spesifikasi panjang keseluruhan 140 meter, lebar 19,75 meter, berat muatan 26.626 ton, dan berkecepatan maksimum lebih laju guys. 28 knots.
Dengan spek tersebut, kapal ini akan menjadi flagship TNI Angkatan Laut yang dapat berlayar terus-menerus selama 21 hari dengan jarak jelajah mencapai 9.000 nautical miles. Lebih jauh, lebih lama. Dari segi persenjataan nantinya, kapal ini akan dibekali dengan sistem peluncuran vertikal atau VLS. Sel untuk rudal permukaan ke udara jarak menengah, 12 sel VLS terpisah untuk rudal permukaan ke udara jarak jauh, 16 sel VLS untuk rudal anti kapal, 2 meriam berkaliber 76 mm, close-in weapon system berkaliber 35 mm, dan masih ada lagi. Selain itu, tentunya kapal fregat Merah Putih akan dilengkapi berbagai teknologi terbaru, mulai dari sensor, radar, hingga perangkat elektronik lainnya. Unit pertama kapal ini diharapkan akan selesai pada tahun 2026 atau 2027. Sudah tidak lama lagi, guys. Sabar Bang Lim nanti. Ini speednya. Jika kapal OPV atau fregat ini tahun level Italia itu. Selain kapal fregat Merah Putih, Indonesia juga akan kedatangan kapal patroli lepas pantai buatan perusahaan Italia Fincantieri tahun di level kelas atau yang dikenal sebagai PPA. Pada tanggal 28 Maret 2024, Fincantieri dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menandatangani kontrak senilai 1,18 miliar euro untuk pengadaan 2 unit kapal di kelas ini. Nah, walaupun jenis OPV, jika kita lihat dari spesifikasinya, kemampuan kapal kelas tahun di level sama seperti fregat. Dengan dimensi panjang mencapai 143 meter, kapal ini memiliki bobot penuh 5.880 ton untuk varian Light Plus. Kapal ini memang memiliki beberapa varian, yaitu Light, Light Plus, dan Full Combat. Sementara varian yang akan dioperasikan Indonesia kemungkinan adalah Light Plus. Untuk varian ini telah dipersenjatai dengan meriam berkaliber 127 mm, meriam berkaliber 70 mm, meriam berkaliber 25 mm yang dilengkapi dengan fire control radar RTN 10 axis tertentu, sistem perperangan elektronika RECM, RESM, dan CESM, tactical data link Y, dan radar multifungsi Kronos buatan Leonardo. Hanya itu, kapal ini juga dibekali sistem peluncur vertikal untuk rudal Aster 30, rudal anti kapal TCO Otomat Evo MK2E, dan torpedo tentunya. Kapal yang memiliki kecepatan maksimum mencapai 31,6 knot ini memiliki daya jelajah hingga 5.000 nautical miles dan mampu menampung hingga 170 orang awak. Tak lupa, kapal di kelas tahun di level juga dilengkapi fasilitas double hangar, helideck, berbagai jenis sistem sensor yang canggih, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. 2 unit kapal PPA yang dijual ke Indonesia awalnya merupakan pesanan yang telah dibangun untuk Angkatan Laut Italia. Kapal tersebut telah diluncurkan pada tahun 2022 dan 2023. Oleh karena itu, pengiriman kapal ini bisa dilakukan lebih cepat ke Indonesia. 1 unit bahkan akan dikirim tahun ini, lebih tepatnya pada bulan Oktober nanti. Sementara unit kedua akan dikirimkan pada bulan April tahun 2025. Udah agak lama. Bang ini pasti akan react. Semoga panjang umur rezeki Bang ini react video itu. Oke, lanjut. 4. Kapal fregat MRCV Singapura. Canggih. Singapura tentunya juga tak ingin kalah dalam perlombaan kekuatan kapal perang di Asia Tenggara. Sudah tentu, guys. Tanggal 28 Maret 2023, Singapura telah menyewa perusahaan lokal ST Marine untuk membangun 6 unit kapal tempur multiperan baru untuk lautnya dengan beberapa kontraktor pertahanan asing, yakni SAAB Kockums dari Swedia dan Odense Maritime Technology dari Denmark. Pembangunan kapal ini didasarkan kepada 2 desain kapal fregat, yakni kelas Iverwoodfeld dari Swedia dan kapal fregat kelas Absalon Denmark. Nantinya jika telah selesai, kapal ini akan diklasifikasikan sebagai multi-role combat vessel yang juga dapat bertindak sebagai mothership atau kapal induk bagi kendaraan tak berawak, baik udara, permukaan, maupun kendaraan tak berawak bawah air. Kalau kita lihat dari spesifikasinya, kapal ini tak main-main dengan bobot antara 5.000 hingga 10.000 ton. Kapal ini diperkirakan memiliki panjang 137 meter lebih dan lebar sekitar 19 meter. Lebih lebar, guys. Dari segi persenjataan pun, kabarnya kapal-kapal ini akan dilengkapi dengan rudal permukaan ke udara Aster dan Velmica milik MBDA. Berikut radar Seafire milik Thales. Kapal tempur serbaguna ini juga akan dilengkapi dengan otomatisasi yang luas untuk mengurangi jumlah awak kapal yang sejalan dengan persyaratan Angkatan Laut pada umumnya. Pengiriman kapal pertama diperkirakan baru bisa dilakukan pada tahun 2024. Lama lagi ya. Tapi canggih lah ya, modern. Wow.
Bisa dijadikan kapal induk juga. Ini dia kasar. Kapal selam Scorpion Evolve. Ini juga RI lah. Terakhir, ada kapal selam, yakni kapal Scorpion Evolve yang merupakan varian terbaru dan tercanggih dari keluarga kapal selam asal Prancis kelas Scorpion. Tak seperti Scorpion biasa, Scorpion Evolve dilengkapi dengan baterai lithium-ion yang lengkap. Memungkinkannya bisa beroperasi selama 80 hari tanpa muncul ke permukaan dan mampu menempuh jarak lebih dari 8.000 nautical miles. Gak masuk akal. Scorpion Evolve juga memiliki akustik signatur yang lebih rendah dan dapat menekan kecepatan maksimumnya untuk waktu yang lama. Dengan panjang keseluruhan 72 meter, kapal selam ini mampu menyelam hingga lebih dari 300 meter dan mampu mengangkut 31 awak kapal. Untuk kemampuan tempur, Scorpion Evolve dilengkapi dengan sistem tempur generasi terbaru yang bernama Subtix, yang dapat mengatasi tantangan yang semakin besar dalam misi kapal selam modern di perairan biru maupun dangkal di seluruh domain peperangan kapal selam. Selain itu, kapal selam ini dibekali 6 tabung torpedo dan dalam sekali berlayar dapat membawa amunisi 18 torpedo atau rudal anti kapal. Nah, Indonesia adalah negara yang akan mengoperasikan kapal selam ini. Tepatnya pada tanggal 2 April tahun 2024, Naval Group mengumumkan bahwa TNI Angkatan Laut telah memesan 2 unit kapal selam kelas Scorpion Evolve yang mana akan dibangun di Indonesia oleh PT PAL. Kerjasama ini melibatkan transfer pengetahuan dan teknologi dari Naval Group Prancis dan pemanfaatan 100% aset produksi PT PAL. Mantap gitu. Aduh, canggih lah. Jadi, itulah dia 5 kapal perang baru paling menakutkan di Asia Tenggara menurut Silima. Itu dia tadi guys. Ngeri-ngeri sedap guys. Di Asia Tenggara. 5 kapal baru menakutkan. Termasuk kapal selam Castle Scorpion Evolve yang bakal dimiliki RI gak lama lagi ya. Makan masa juga lah 3 ke 4 tahun gitu ya proses pembangunan. Perkembangannya udah mulai antara PT PAL dan juga Naval Group dari Perancis. Buatan dalam negeri, transfer of teknologi TOT, keren. Kapal frigate Singapura juga canggih guys dari Saab. Kapal merah putih frigate juga RI, keren. Kerjasama sama Bobcat Arrowhead daripada UK ya. Kapal apa lagi? Kapal milik Filipina tadi ya, dari Corsair buatan Hyundai. Mantap. Persenjataannya semua canggih guys. Fincantieri, kapal frigate PPA dari Italia guys. Fincantieri, waduh itu canggih juga yang RI bakal terima gak lama lagi, Oktober ini guys. Yang terdekat itulah kapalnya. Mantap, makin sangar, makin ampuh pertahanan armada laut Indonesia dan beberapa negara ASEAN yang lain. So itu dia tadi guys. Gimana pandangan teman-teman? Jika mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan, seperti biasa, share juga, komen, bincang dan bahas elok-elok guys. Yang positif ya, jangan gaduh-gaduh. Dan seperti biasa, teruskan mendukung channel Lilia Pictures ini. InsyaAllah akan ada lagi video-video reaction daripada Bang Lihas untuk teman-teman semua. Lilia Pictures, channel video reaction pilihan anda. Sampai dahulu video reaction kali ini. Sehingga kita jumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.